Pengertian EYD, ejaan yang disempurnakan, atau EYD adalah pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang mengatur tata cara penulisan, mulai dari penulisan huruf, kata, unsur, serapan, hingga tanda baca. EYD merupakan salah satu tata bahasa terpenting dalam bahasa Indonesia yang wajib dikuasai oleh seluruh penutur bahasa Indonesia. Tujuan EYD. Tujuan EYD yaitu pertama, untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan tulisan, terutama dalam karya ilmiah. Kedua, memudahkan pembaca dalam memahami dan menilai karya ilmiah. Ketiga, membakukan tata bahasa Indonesia dan pemilihan kosakata dan istilahnya. Keempat, menyaring unsur bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga tidak menghilangi makna aslinya. Penjelasan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan bahasa yang diberlakukan secara resmi sejak tahun 1972 untuk menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Berikut beberapa contoh perbedaan antara ejaan sebelumnya dan sesudahnya EYD. Contoh perbedaannya: sebelumnya EYD dijarak, setelahnya EYD jarak. Huruf DJ menjadi J. Sebelum EYD cerita, setelah EYD cerita. Huruf TJ menjadi C. Sebelum EYD akhir, setelah EYD akhir. Huruf CH menjadi KH. Sebelum EYD goeroy, setelah EYD guru. Huruf OE menjadi U. Sebelum EYD di tempat ke sekolah. Setelah EYD di tempat ke sekolah. Partikel di dan ke. Pemenggalan kata sebelum EYD: bermainan. Setelah EYD bermain-main. Menggunakan tanda hubung strip. Penerapan EYD dilakukan untuk membuat ejaan bahasa Indonesia menjadi lebih konsisten sesuai dengan pengucapan bahasa yang lazim. Di sini ada fungsi-fungsi EYD, yaitu yang pertama sebagai pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, sebagai tata bahasa yang terpenting dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, itu sebagai pedoman untuk meningkatkan dan menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, sebagai syarat untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, EYD memuat aturan-aturan tata bahasa Indonesia seperti penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya sebagai pedoman untuk meningkatkan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf kapital dan huruf miring. Penulisan huruf abjad A, B, C, D sampai Z, huruf vokal A, I, U, E, O, H, huruf konsonan, seluruh huruf abjad tanpa huruf vokal di dalamnya. Huruf diftong ai, au, oi merupakan gabungan antara dua huruf vokal. Contoh: santai, kerbau, koboi. Gabungan huruf konsonan KH, NG, SY, NY. Contoh: khusus, pulang, nyata, syarat. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar, kutipan, nama ilmiah, dan ungkapan asing. Penulisan kata dasar, kata turunan, pemenggalan kata, kata depan, artikel, singkatan, angka, kata ganti, dan kata sandang. A. Penulisan kata terbagi menjadi 6. 1. Kata dasar. 2. Kata imbuhan, awalan, sisipan, akhiran. 3. Bentuk ulang. 4. Kata ganti, ku, mu, nya. 5. Kata depan, di, ke, dari. 6. Kata
si, dan sang. Penulisan tanda baca. A. Tanda titik. Titik adalah tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Bisa diikuti dengan kalimat baru setelahnya atau berakhir begitu saja. B. Tanda koma. Koma dapat digunakan pada kata sapaan seperti bu, na, atau dik, dan memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. C. Tanda titik 2. Titik 2 berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. D. Tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan bagian kata atau suatu ungkapan. Penulisan tanda baca. E. Tanda pisah. Tanda pisah adalah simbol dengan fungsi membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. F. Tanda tanya. Tanda tanya berfungsi untuk tanda tanya pada akhir kalimat tanya. G. Tanda seru. Fungsi utama tanda seru yaitu mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi kuat. H. Tanda elipsis. Tanda elipsis berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. I. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. J. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai ketika mengapit petikan terdapat dalam petikan lain seperti mengapit makna, penegasan kata, atau ungkapan. K. Tanda kurung. Penggunaan tanda kurung biasanya untuk mengapit huruf maupun angka sebagai penanda perincian. L. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan mengapit keterangan di kalimat penjelas yang ada dalam tanda kurung. M. Tanda garis miring. Fungsi tanda garis miring untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi di dalam naskah aslinya. N. Tanda penyingkat atau apostrof. Terakhir ada untuk apostrof atau tanda penyingkat. Simbol ini dipakai saat menunjukkan menghilangkan bagian kata atau angka dalam konteks tertentu. Penulisan unsur serapan. A. Kaidah penulisan kata serapan, huruf C di depan A, U, O, dan konsonan menjadi huruf K. Contohnya, commission menjadi komisi. B. Sedangkan himbuan sien menjadi si dalam peranan bahasa Indonesianya. Contohnya, acclamation jadi aklamasi. C. Kaidah penulisan kata serapan huruf Y menjadi I jika lafalnya AI atau I. Contohnya, economy menjadi ekonomi. D. Kaidah penulisan kata serapan huruf C di depan huruf E, I, O, E, dan Y menjadi huruf S. Contohnya, sosial menjadi sosial. Penulisan singkatan dan akronim. A. Singkatan, bentuk istilah yang tulisannya terpendek dari huruf awalnya saja. Contoh, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Akronim, singkatan gabungan huruf awal dan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata. Penulisan angka dan lambang bilangan. Penulisan angka dan lambang bilangan. Angka formal 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi 1, 2, dan seterusnya juga. Contoh, angka plus angka akhiran. Misalnya 1997 strip an.